Halo, selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya bersama saya Ibu Rista Manik. Nah, anak-anak, kita kembali akan membahas materi kita yang baru, yaitu bab yang kedua mengenai kerajinan tekstil bagian yang pertama. Nah, jadi pada minggu kemarin kita sudah mempelajari kerajinan dari bahan serat. Nah, jadi ini kita akan mempelajari kerajinan dari bahan tekstil bagian yang pertama ya. Oke, kita langsung saja mulai ke materi kita. Yang pertama, kita harus memahami itu apa pengertian tekstil. Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan pembuatan busana atau produk kerajinan lainnya. Nah, jadi di bawah ini contoh sumber dari kain itu yaitu berasal dari ulat sutra yang akan dijadikan menjadi sebuah benang dan diolah menjadi kain. Nah, yang berikutnya kita bahas yang bagian A, yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Nah, berikut ini berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contoh, hiasan dinding. Nah, anak-anak kami bisa melihat contoh-contoh daripada hiasan dinding yang ada di dalam video kita ini. Ya, yang kedua, sebagai fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu busana, tas, dan aksesoris. Nah, anak-anak kami bisa melihat contoh di sana yaitu baju, tas, dan aksesoris. Ya, yang berikutnya adalah yang bagian ketiga, sebagai fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulus, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Nah, jadi di sini sudah Ibu buat gambar dari beberapa acara adat yang memakai ulus, terutamanya kita adalah orang Batak ya. Ya, yang berikutnya yaitu bagian keempat sebagai fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, ini sudah Ibu buat contoh daripada simbol-simbol dari tenun atau motif yang ada di dalam beberapa kain tekstil ya. Yang berikutnya, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Bahkan memanfaatkan bahan limbah yang ada di sekitar kita atau sekitar lingkungan kita. Contohnya yang pertama dari laut. Nah, dari laut contoh dari kerajinan dapat kita ambil dari cangkang kerang, sisik ikan, tumbuhan laut, dan tulang ikan. Nah, contoh dari daratan, yaitu berasal dari kayu, logam,
bebatuan, tanah liat, dan serat. Yang kedua, keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Pengrajin yang profesional akan bekerja secara konsisten sehingga menciptakan sebuah produk yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual. Contohnya, mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Yang kemudian menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat kain. Ya, yang ketiga adalah unsur estetik. Unsur estetik adalah unsur keindahan sebuah kerajinan. Nilai estetik dalam karya kerajinan dapat dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Contohnya, warna dalam sebuah kerajinan berfungsi sebagai penunjang keindahan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Nah, contohnya adalah warna-warna kerajinan tas yang menambah keindahan suatu produk. Yang berikutnya, warna-warna kerajinan kain batik yang menambah keindahan suatu produk. Ya, yang terakhir yaitu unsur hias atau ornamen. Unsur hias adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya diukir, dilukis, dianyam, dan dicetak. Nah, contohnya adalah anyaman, ragam hias, struktur pada teknik rajut. Yang kedua, lukisan ragam hias pada kain batik. Dan yang ketiga, ukiran ragam hias pada kain teknik sulam. Nah, jadi ini adalah anak-anak pemahaman dan penyampaian materi kita, kerajinan tekstil bagian pertama. Nah, jadi kita akan melanjutkan video pembelajaran berikutnya, kerajinan tekstil bagian yang kedua. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kamu pahami dan kamu mengerti. Akhir kata, salam sehat. Terima kasih.